Pernah nggak sih kamu iseng gesek-gesek benda ke tembok, terus tiba-tiba benda itu bisa nempel kayak sulap, tapi tanpa lem, tanpa magnet, tanpa trik, cuma modal digesek aja. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa cuma digesek sebentar, langsung nempel? Hari ini kita bahas fenomena fisika sederhana yang sebenarnya sering kamu lakukan tanpa sadar. Pertama, kita kembali ke proses dasarnya. Gesekan. Saat kamu menggesek sebuah benda ke tembok, sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi sekaligus. Yang pertama, kamu mengeluarkan udara yang ada di antara permukaan benda dan permukaan tembok. Udara itu biasanya membuat benda gampang jatuh, karena ada celah di antara keduanya. Tapi, ketika udara itu kamu dorong keluar lewat gerakan gesek, permukaan benda jadi menempel lebih rapat ke tembok. Bayangin deh, kayak kamu mau nempel stiker. Kalau ada gelembung udara di belakangnya, pasti gampang lepas kan? Tapi kalau udaranya ditekan keluar, stikernya nempel lebih kuat. Nah, fenomenanya mirip, cuma ini versi yang alami dan tanpa biaya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Tekstur mikro. Tembok itu nggak benar-benar rata. Kalau dilihat dari jauh, mungkin kelihatannya halus, tapi kalau kita lihat pakai mikroskop, permukaannya penuh dengan celah. Tonjolan-tonjolan kecil, lembah mikro, dan pori-pori yang sangat kecil. Nah, benda yang kamu gesek juga punya tekstur permukaan yang sama, bahkan benda yang terlihat paling halus sekalipun tetap punya pola mikronya sendiri. Ketika kamu menggeseknya, pola mikro dari benda itu akan sedikit masuk ke dalam pola mikro di tembok. Hasilnya adalah efek yang disebut microgrip, yaitu simakam pengait kecil yang membuat kedua permukaan ini seperti saling mengunci satu sama lain. Kamu bisa bayangin ini seperti velcro, tapi versi super duper kecil dan terjadi secara alami. Semakin keras kamu menggeseknya, semakin rapat permukaan itu menyesuaikan satu sama lain. Setelah udara di belakang benda keluar dan permukaannya makin rapat, sekarang ada faktor ketiga yang bekerja, yaitu tekanan udara dari luar. Begini penjelasannya, bagian belakang benda yang menempel ke tembok sudah sangat sedikit udaranya. Bagian depan benda yang menghadap ke ruangan masih ditekan oleh udara di sekitar kita. Akibatnya, tekanan udara dari luar ini menekan benda itu ke tembok. Ini mirip banget sama prinsip kerja suction cup atau penghisap kaca. Bedanya, suction cup memang dibuat khusus untuk itu. Sementara, benda yang kamu gesek cuma memakai prinsip yang sama, tapi dalam versi yang natural dan jauh lebih lemah. Meskipun nggak sekuat suction cup, tekanan udara luar ini cukup untuk membuat benda-benda ringan tetap menempel, entah itu beberapa detik, bahkan sampai beberapa menit. Fenomena ini sebenarnya sering banget kamu lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya, penghapus papan tulis yang kamu gesek ke tembok, lalu bisa nempel, atau selembar kertas tipis yang kamu gesek, lalu menempel di kaca. Mungkin juga kartu plastik yang kamu gesek di pintu kulkas, atau tutup botol plastik yang nempel sebentar setelah digesek. Bahkan, tangan kamu sendiri bisa terasa nempel ke kaca kalau kamu tekan dan gesek. Dulu mungkin kamu pikir ini karena listrik statis. Padahal sebagian besar penyebabnya adalah kombinasi dari gesekan, microgrip, dan tekanan udara. Sekarang kamu mungkin bertanya, kalau begitu, kenapa benda berat nggak bisa nempel? Jawabannya sederhana, ini karena gaya-gaya yang kita bahas tadi, yaitu gesekan, microgrip, dan tekanan udara, itu sangat kecil kekuatannya. Cukup untuk menahan benda-benda ringan seperti plastik, kertas, tutup botol, kain tipis, atau spons. Tapi jelas tidak cukup kuat untuk menahan benda yang berat, seperti botol minum yang penuh air, ponsel,
atau batu. Jadi, benda bisa nempel setelah digesek itu bukan sihir, bukan magnet, apalagi hal mistis. Itu cuman kombinasi dari 3 hal sederhana. Udara yang keluar membuat permukaannya jadi rapat. Mikrogrip membuat permukaannya saling mengunci, dan tekanan udara dari luar yang menekan benda itu agar tetap menempel. Fenomena kecil yang terlihat sederhana ini ternyata punya penjelasan yang super keren kan? Kalau kamu suka penjelasan sains kayak gini, jangan lupa follow dan tonton fakta sains lainnya yang bakal bikin kamu bilang, "Oh, ternyata gitu."